Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian ketiga. Pulang ke rumah orang tua. Mas, please masukin, pinta Jannah. Khalid pun memasukinya. Mereka berdua larut dalam kenikmatan yang begitu syahdu. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata bagaimana nikmat dan indahnya. Kerinduan dan cinta yang sempat tertunda, akhirnya kini tersambung kembali. Tidak peduli mereka sudah beda status, bahkan mereka masing-masing sudah dikarunia anak-anak. Dan yang paling membagongkan adalah mereka masih mempunyai istri dan suami sah yang kini dikhianati. Jelas, perbuatan mereka itu sangat terlarang. Setelah sekian lama berpacu dalam lautan madu, akhirnya keduanya pun mencapai puncak bersamaan. Siang itu sekali lagi kamar hotel telah menjadi saksi perselingkuhan mereka. Kamar yang sedianya begitu dingin. Bagi mereka seakan terasa panas. Terlihat cucuran keringat dari tubuh mereka berdua. Betapa dahsyatnya pertempuran mendaki puncak kenikmatan itu. Kedua insan ini pun akhirnya terkapar setelah pertempuran sengit siang itu. Arif pulang ke rumahnya dengan lesu. Seluruh bukti perselingkuhan istrinya sudah diberikan kepada hakim dan akan jadi pertimbangan nantinya. Dia hanya ingin menyelamatkan Halil dari perempuan bejat itu. Bagaimana mungkin Halil harus dididik oleh seorang pengkhianat? Sebenarnya Arif sudah tahu gelagat istrinya sejak lama. Kenapa dia mendiamkan? Sekali lagi, kenapa dia mendiamkan? Arif punya prinsip, seseorang yang sudah berkomitmen untuk hidup bersama berarti dia sudah tahu segala risiko. Persoalannya adalah, istrinya yang tergoda dan lebih memilih untuk berselingkuh. Beda urusan jika ada lelaki lain yang menggoda istrinya, dan istrinya menolak. Maka sudah barang tentu Arif akan melindungi istrinya. Dengan istrinya membuka diri untuk lelaki lain, maka itu sudah jadi jawaban kalau perempuan itu telah berkhianat. Lalu, buat apa mencintai seorang pengkhianat? Kenapa harus memperjuangkan perempuan seperti itu? Itulah prinsip yang dipegang Arif. Masih ingat bagaimana dulu ketika Jannah menerima pinangannya? Arif bertanya kepadanya, apakah kau yakin dengan keputusanmu? Aku bukan siapa-siapa, aku juga bukan orang yang mungkin sesuai dengan kriteriamu. Aku takut kau akan kecewa. Lalu apa jawaban Jannah? Aku yakin, sebab kamu adalah orang yang berani sampai sejauh ini melamarku. Aku bisa melihat dari kesungguhanmu. Dengan berbekal itulah Arif akhirnya menikahinya. Lalu kenapa sekarang Jannah mengkhianati kata-katanya sendiri? Hanya gara-gara CLB kah? Abi sudah pulang, seru Halil saat melihat ayahnya pulang. Dia langsung meminta gendong. Arif pun menggendong anaknya. Seorang pengasuh tampak tersenyum menyambut kehadiran Arif. Dia adalah tetangganya yang dia sewa untuk menjadi pengasuh Halil. Namanya Budian. Makasih loh, Bu sudah menjaga Halil, ucap Arif. Wah, Pak kalau saya disuruh jaga anak seperti Halil ada 10 pun mau. Anaknya nggak rewel, puji Budian. Arif tersenyum mendengarnya. Dia lalu menyerahkan amplop berisi uang kepada Budian atas kerja kerasnya menjaga Halil. Loh, apa ini Pak? Tanya Budian. Gaji Ibu. Saya berikan di awal saja langsung, kata Arif. Apa saya kurang baik menjaganya? Bukan. Saya sepertinya akan pindah, jadi mungkin ini minggu-minggu terakhir Ibu menjaga Halil. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah menjaga Halil. Loh, Bapak mau pindah kemana? Mungkin kembali ke tempat asal saya. Di sana Halil akan tinggal bersama kakek dan pamannya. Oh, begitu. Budian pun menerima amplop tersebut dan bilang terima kasih. Setelah itu perempuan separuh baya itu pun pamit untuk pulang ke rumah. Halil mau ketemu sama kakek? Tanya Arif. Halil mengangguk. Iya. Besok kita pergi ke rumah kakek. Halil mengangkat tangannya gembira. Hore! Rumah bapaknya Arif cukup sederhana. Rumah tersebut adalah tempat di mana Arif tumbuh sampai dewasa. Tidak ada yang spesial dengan bangunannya, hanya rumah berukuran 6x10 meter dengan halaman yang luas. Di halaman itu juga tidak ada yang spesial, hanya tanaman-tanaman terawat serta pohon mangga yang tinggi. Ayahnya Arif memang terkenal suka berkebun,
sehingga dengan banyak tanaman di halaman sudah mencerminkan bagaimana wataknya. "Kakek," seru Halil ketika melihat kakeknya sedang memotongi dahan-dahan kering di salah satu tanamannya. Halil. Ada apa ke sini?" "Tumben sekali," ucap sang kakek. Pandangan lelaki tua itu beralih ke seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah anaknya. Itu bukan tatapan suka, melainkan tatapan menghakimi. Halil langsung menggelayut manja di gendongan kakeknya. "Mau lihat ikan? Kakek punya ikan buesar." "Mau, seru Halil. Arif hendak mencium tangan ayahnya, tetapi lelaki itu menghindar. "Kalau bukan karena Halil, kau sudah aku usir." Arif menghela nafas. Ada perasaan menyesal kenapa dia tidak pernah menuruti nasihat orang tuanya. Namun, bagaimana dia harus menurut sedangkan siapapun yang tinggal di desa ini tahu siapa itu Rahpanji Suroso. Marga Suroso yang ada pada namanya itu bukanlah marga sembarangan di kampung kecil ini. Mereka berjalan menuju ke samping rumah. Di sana ada kolam ikan yang berisi puluhan ikan koi. Halil turun dari gendongan kakeknya dan langsung duduk di pinggir kolam. Dia seru sendiri dengan dunianya menjulurkan jarinya ke pinggir kolam. Beberapa ikan sampai menghampirinya dan bocah itu histeris sendiri. Suroso memberikan sebungkus makanan ikan kepada anak tersebut, lalu bocah itu dengan gembira memberi makan ikan. "Aku mohon maaf," kata Arif. Perlahan-lahan Arif pun berlutut kepada ayahnya. "Bangun. Kau sudah tak pantas lagi berlutut di hadapanku," kata Suroso sambil mengambil tempat duduk di pinggir kolam dengan kedua kakinya dimasukkan ke dalam air. Ikan-ikan kecil pun mulai menghampirinya. "Seharusnya aku dengar nasihat Bapak," ucap Arif. "Apa, kau dikhianati?" Arif hanya mengangguk. Suroso tertawa. "Yo ngono kui. Bocah orang ngungokne omongane wong tuwa. Masiho bapakmu iki preman, tapi bapakmu iku ngerti opo sing apik kanggo anake." Makanya, anak tidak mendengarkan omongan orang tua. Meskipun bapakmu ini preman tapi bapakmu itu tahu apa yang paling baik untuk anaknya. Tapi aku tidak menyesal. Ini sudah keputusanku, Bapak tahu sendiri alasannya. Aku melakukan semua ini juga, karena Bapak, ucap Arif. "Terus, sekarang kamu datang ke Bapak buat apa? Kau bawa anakmu agar hati Bapak luluh?" Arif menghela nafas. Dia lalu melepaskan sepatunya, menaikkan celananya selutut, setelah itu duduk di samping ayahnya sambil kedua kakinya dimasukkan ke dalam air. "Bapak tahu aku sangat benci Bapak, karena Bapak memaksakan kehendak, keras dan kadang tidak mengerti apa yang anakmu rasakan. Setidaknya, aku mulai menyadari nasihat Bapak agar tidak percaya kepada siapapun sampai aku benar-benar menguji orang itu adalah benar. Aku telah dimainkan oleh perasaanku sendiri. Arif, Bapak itu sangat mencintai ibumu. Bapak sangat terpukul dan merasa kehilangan saat ibumu meninggal karena kanker. Bahkan sampai sekarang Bapak merawat semua peninggalan ibumu, tanaman-tanaman itu, ikan-ikan ini. Kalau bukan karena cinta, Bapak tidak akan melakukannya. Itulah kenapa sampai sekarang Bapak tidak menikah lagi. Cinta Bapak cuma satu untuk ibumu. Sejak kecil Bapak sudah mengajarkanmu tentang dosa pengkhianatan. Makanya Bapak tidak suka berkhianat sampai akhir pun ibumu tidak pernah berkhianat. Bapak memilih ibumu karena yakin dia tidak akan berkhianat. Dia seorang perempuan pilihan yang tidak ada duanya buat Bapak." Arif terhenyak. Bapak tahu? Kamu kira Bapak diam saja selama ini? Bapak tahu kamu akan bercerai dengan Jannah. Bapak sudah beritahu kamu sejak awal Jannah bukan perempuan baik-baik. Biarpun dia terlihat lugu dan polos, tapi itu hanya apa yang ingin dia tampakkan kepadamu, ujar Suroso. Dia mengambil sedikit makanan ikan lalu menyebarnya di atas kolam. Ikan-ikan pun mulai berebut. "Kalau Bapak tahu tentang Jannah, kenapa tidak cerita kepadaku?" tanya Arif. Suroso menggeleng. "Kau benci Bapak. Dan karena kebencian itu, Bapak tidak ingin kamu membentakku. Kau mungkin tidak sadar, tapi ketahuilah hal yang paling menyakitkan bagi orang tua adalah mendengar anaknya membentak kepada orang tuanya. Satu-satunya wasiat dari ibumu kepada Bapak adalah agar menyayangimu dan mendidikmu dengan baik. Walaupun bapakmu ini bukan orang baik-baik, tapi Bapak bersyukur kamu sekarang sudah jadi orang baik. Itu poin yang utama.
Bapak bersyukur kamu tidak minum, tidak ngobat, tidak jadi preman seperti Bapak, terlebih lagi kamu ikut kegiatan kampus, jadi aktivis. Tapi itulah kesalahanmu, kau itu terlalu baik jadi orang. Arif mengernyit. Maksud Bapak? Jangan terlalu baik jadi orang. Kadang orang itu kesal, marah dan itu wajar sebagai manusia. Terkadang kita harus menolak para pengemis yang meminta-minta kepada kita. Terkadang juga kita harus membunuh semut yang menggigit. Terkadang pula kita tidak perlu menolong orang yang sedang kecelakaan di jalan. Bukan berarti kita tidak peka atau tidak peduli. Tetapi, ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu seberapa pentingnya apa yang kita lakukan. Tapi menjadi orang baik bukankah tidak apa-apa? Aku juga akan berusaha menolong banyak selama aku bisa, kata Arif. Itu tadi. Selama kamu bisa, kau hanya membuang-buang waktu dengan idealismemu itu. Dan aku yakin kamu ingin mengubur idealismemu dengan datang ke tempatku. Katakan kalau aku salah. Arif menggeleng. Aku tetap pada idealismeku. Aku hanya ingin meminta bantuan Bapak. Omong kosong. Dengan kau pergi ke rumah ini, sudah jelas kau ingin menggugurkan idealismemu itu. Aku tahu semuanya, aku ini bapakmu. Arif menghela nafas. Dia kalah kalau soal berdebat dengan bapaknya. Akhirnya untuk beberapa saat dia pun terdiam. Menikmati pemandangan kolam dan Halil yang sedang sibuk bercengkerama dengan ikan-ikan. Aku tak mau tahu apa masalahmu, tapi kalau butuh bantuan, Bapak dengan senang hati menolong. Tapi ada syaratnya, ucap Suroso tiba-tiba. Katakan syaratnya. Kalau itu bisa aku lakukan akan aku lakukan, ucap Arif. Kamu pasti sanggup. Apa itu? Suroso hanya tersenyum. Dia beranjak dari pinggir kolam lalu memanggil Halil. Halil, makan yuk. Kakek tadi masak ikan. Halil mau. Halil merasa terpanggil. Mau, dengan tingkah lucunya Halil langsung menghampiri kakeknya. Mereka bergandengan tangan memasuki rumah. Tak lama kemudian Arif pun menyusul. Bersambung.